Selamat berjumpa kembali di acara Sharing Inspiring. Kali ini kita akan tampilkan seorang sosok yang sangat istimewa, pria ganteng, cool, baik hati, humble, kreatif, dan yang sangat penting adalah penyayang keluarga, utamanya istri dan anak-anak. Beliau adalah CEO 14 perusahaan yang tergabung dalam IMB Group. Beliau terkenal juga sebagai Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Sulawesi Selatan yang luar biasa karena terpilih secara aklamasi. Siapa sosok kita yang luar biasa itu? Telah bersama kita di sini di lantai 1 Grapena. Ini saya panggil bro atau bapak ini? Yang mana aja boleh. Saya panggil bro aja. Apa aja bisa. Ya, supaya kelihatan kita sama-sama muda. Santai. Kalau bro kelihatan muda toh? Iya. Ini apa kabar nih, Bro Andi Rahmat? Berapa jarak tempuh hari ini? Alhamdulillah kita sehat-sehat hari ini. Ya, kebetulan sebelum ke sini tadi pagi saya goes dulu kurang lebih 101 kilo ya. Wah, 101 kilo. 101 kilo. Jarak waktu tempuh kurang lebih 3 jam, kecepatan 34 km per jam. Jadi tiap Sabtu memang kita jaraknya agak panjang, durasi agak lama. Ya, melatih kebugaran Om Cal supaya kita bisa fresh lagi berpikir untuk siap hadapi hari-hari selanjutnya. Atau persiapan untuk ikut triathlon dunia? Itu teragenda. Diagendakan di tahun depan tentunya, karena di tahun ini sudah 2 tahun saya tidak ada kegiatan event-event seperti itu karena ya kita tahu sendiri masa pandemi kita tidak bisa kemana-mana kan. Nah mudah-mudahan 2022 vaksin udah banyak, udah rame, udah tercapai herd immunity, kita bisa traveling lagi, bisa race lagi di luar negeri. Tapi bicara soal pandemi, kabarnya IMB Group di bawah kendali Bro Andi Rahmat ini berhasil mencapai target. Ya, kita mencapai target alhamdulillah ya, di 2019 kita over target, ya mencapai target. Tapi kita tahu sendiri di 2020 itu tantangan begitu luar biasa. Kita ya dihantam kiri kanan lah, ya bukan tsunami lagi, sudah tsunami, gempa bumi, gunung meletus, dan semuanya ada di situ. Luar biasa. Dan itu bukan hanya dialami oleh IMB Property saja, tetapi hampir semua sektor mengalami masalah itu di awal-awal pandemi. Tapi untungnya alhamdulillah dengan sistem keterbukaan informasi yang ada, sistem digitalisasi, kita bisa cepat berubah, bisa cepat menuju era digital, keterbukaan informasi, kita bisa akses dari segala macam bentuk dan tempat. Jadi itu memudahkan kita untuk segera bisa beradaptasi, Om Ical. Nah, karena ada pepatah mengatakan change or die. Kita harus bisa adapt atau kita mati. Kita kalau tidak bisa beradaptasi ya kita tertinggal. Dan alhamdulillah kita bisa beradaptasi, melakukan beberapa inovasi-inovasi, dan akhirnya kita bisa tetap eksis sampai sekarang. Dan alhamdulillah 2020 juga bukan jelek-jelek banget, tapi kita masih ada profit di situ sedikit lah. Ya. Itu sebenarnya kuncinya di mana atau rahasianya di mana? Mungkin bisa dibagi-bagi. Nah, rahasianya bukan di sosok Andi Rahmat saja, tetapi ini merupakan kerja-kerja tim. Ya, karena teamwork yang luar biasa yang mengakibatkan perusahaan kita bisa terus berjalan. Karena kalau hanya saya sendiri, saya mau apakan juga itu perusahaan? Masa saya yang seperti manajemen tukang sate, yang memotong, yang membakar, menusuk, menjual, terima uang, kasih kembalian. Nah, artinya itu kerja sendiri, dan akhirnya kita lihat tidak bisa besar dan sukses. Hanya satu penjual sate yang besar di Indonesia, Pak. Sate khas Senayan. Selebihnya penjual sate yang lain tidak bisa sebesar itu. Dan itu pun tidak dikerjakan oleh satu orang? Itu pun tidak dikerjakan satu orang. Yang kasirnya sudah beda, jadi dia menggunakan manajemen profesional. Nah, kita bisa belajar dari situ. Artinya produk boleh sama, tetapi kalau dikelola dengan profesional, dikelola dengan manajemen yang baik, teamwork yang baik, disiplin yang bagus, semuanya pasti bisa berjalan, tumbuh, dan bisa baik. Di tengah pandemi mengurus puluhan perusahaan, tapi bisa-bisanya terpikir untuk masuk lagi memimpin HIPMI. HIPMI itu sebelum pandemi, Om Ical. HIPMI itu sebelum pandemi, dan itu HIPMI seperti gayung bersambut.
ya seperti yang bersambut. Artinya begini, di HIPMI ini kita tidak bisa dan saya terpilih secara aklamasi setelah 20 tahun. Setelah 20 tahun HIPMI berjalan, aklamasi yang lalu oleh Pak Rusdin Abdullah aklamasi, kemudian 20 tahun kemudian saya lagi yang terpilih secara aklamasi. Ini artinya apa? Artinya saya bilang tadi gayung bersambut, saya berkeinginan untuk memimpin HIPMI, tetapi orang-orang internal HIPMI sendiri juga menginginkan saya untuk memimpin HIPMI itu sendiri. Karena kalau hanya keinginan saya, internal HIPMI tidak menginginkan, pasti terjadi dinamika yang cukup berat, cukup kuat dan cukup kencang. Akhirnya berdinamika terus, organisasi tidak terurus, bisnis terbengkalai, dan ya terpilih sebagai ketua, tetapi tidak ada kesuksesan yang kita capai. Tapi alhamdulillah ini semua tercapai. Saya juga sudah berniat menjadi ketua HIPMI, tapi alhamdulillah teman-teman di internal HIPMI, para senior semua juga menginginkan saya, melihat saya sebagai sosok yang layak untuk memimpin organisasi ini. Oke, sebagai orang nomor 1 di HIPMI Sulsel, ini kita lihat ekonomi sudah bergerak, bahkan kita dengar beberapa hari terakhir ini kita lihat di beberapa SPBU kelihatan antrian truk untuk mendapatkan solar. Terus bagaimana perjuangan HIPMI untuk mengurai masalah-masalah seperti ini sehingga roda ekonomi bergerak bisa lebih kencang? Ya, kita tidak henti-hentinya menyampaikan kepada pemerintah provinsi ya untuk mempercepat vaksinasi yang ada di Sulawesi Selatan, supaya tujuannya apa vaksinasi itu dimasifkan, supaya cepat tercapai herd immunity. Tercapai herd immunity, kekebalan komunal, akhirnya orang bisa berkumpul lagi, bisa bermobilitas tinggi tanpa khawatir dengan adanya penularan virus. Dan tentu kita selalu berharap bahwa pemerintah memberikan stimulus-stimulus tertentu bagi para pengusaha UMKM ini, kemudahan izin misalnya, dari pemerintah pusat lewat Kementerian Keuangan memberikan program pemulihan ekonomi nasional, kemudahan bunga kredit, dan terakhir kita lihat pemerintah memberikan penurunan pajak bagi UMKM dengan pendapatan di bawah 500 juta. Ini adalah program yang sangat baik sekali dalam rangka memulihkan perekonomian di Indonesia dan Sulsel pada khususnya. Di HIPMI sendiri pembinaan UKM seperti apa? Kita melakukan pembinaan UMKM dengan bertemu dengan beberapa instansi-instansi, mencoba melibatkan beberapa instansi dalam rangka pembinaan oleh pemerintah provinsi, perbankan, dan juga ada pihak swasta. Kalau dengan pihak perbankan, dengan hampir semua perbankan kita bekerja sama. Kalau dengan pihak swasta, kita bersama-sama dengan Gojek. Kita bersama-sama dengan Gojek melakukan pembinaan. UMKM itu diberikan pelatihan rebranding produknya dan sebagainya supaya menjadi layak masuk ke platform digital. HIPMI juga di masa pandemi lalu kita bersama-sama dengan Pak Menteri Sandiaga Uno membuka yang namanya HIPMI Expo yang kita laksanakan di Pinisi Point, itu menghadirkan produk UMKM dari 24 kabupaten kota, Om Ical. Dari semua tempat, semua kabupaten datang memamerkan produk. Dan itu HIPMI berikan secara cuma-cuma. Mereka tinggal datang bawa produk, kita siapkan tempat, mereka berpameran di sini. Dan itu salah satu bentuk partisipasi dan kepedulian HIPMI terhadap anggota dan pengurus di organisasi ini. HIPMI Sulsel ini sangat luar biasa, langsung menggerakkan ekonomi. Terus kita lihat Sulawesi Selatan ini, khususnya Makassar sebagai hub Indonesia Timur, menjadi incaran pemain-pemain nasional, bahkan multinasional untuk masuk ke daerah ini. Nah, bagaimana peran HIPMI dan begitu juga dengan IMB Group, khususnya dalam bisnis properti dan otomotif? Terkait multinasional, internasional bisnis yang masuk ke Sulawesi Selatan. Untungnya menteri kita, menteri investasi itu kan mantan ketua umum HIPMI. Dan tentunya investasi yang masuk ke Indonesia harus melalui Kementerian Investasi. Pak Menteri Bahlil Lahadalia ini selalu melibatkan HIPMI dalam proses-proses seperti itu. Adapun misalnya investasi yang masuk harus paling tidak melibatkan HIPMI yang ada di kabupaten kota tersebut. Nah, inilah yang menjadi pemicu kita supaya kita semakin bersemangat berbisnis. Karena kalau internasional udah masuk dan kita tidak bekerja sama, kita akan ketinggalan. Nah, ini adalah peran dari kementerian dan bersama-sama dengan HIPMI dalam rangka menyambut masuknya investasi-investasi internasional yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, kalau perusahaan multinasional sendiri, nah itu juga kami sudah meminta kepada Dinas PT penanaman modal untuk kira-kira
kalau ada investasi nasional yang masuk, ayo dong, HIPMI juga diajak untuk berinvestasi. Paling kita bisa join vendor, join partner bersama-sama dengan mereka sebelum masuk ke suatu daerah. Dan mudah-mudahan itu bisa berjalan karena saya udah di audiensi dengan Pak Kepala Dinas dan itu disambut baik. Tinggal kita tunggu MOU dan kita tunggu actionnya aja. Ya. Ini kita sudah dengar tadi bagaimana keberhasilan Pak Andi Rahmat mencapai target di masa pandemi, terus memimpin HIPMI dengan percepatan pergerakan ekonomi. Kalau bisa diungkap sedikit, siapa sih mentor bisnis Pak Bro Andi Rahmat? Mentor bisnis ya ayah saya pasti kan. Dia mentor nomor satu bisnis. Karena ada kendala apa, ada masalah apa, pasti saya konsultasi sama beliau gitu, secara global dan secara spesifik. Tetapi terlepas daripada mentor itu, sebagai seorang pengusaha yang ingin maju dan tumbuh tentunya, apalagi kita masih muda, bisa dibilang masih kurang pengalaman lah. Nah, pengalaman kita bisa dapat dari membaca buku, Om Ican. Karena membaca itu adalah jendela dunia kan. Kita bisa melihat seluruh dunia dari membaca buku. Apalagi sekarang banyak buku yang versi digital tanpa perlu kita ke toko buku toko buku di Sulawesi Selatan kurang lengkap lah. Hanya satu dan itu kadang-kadang tidak memberikan buku yang kita inginkan. Saya rajin baca buku juga, baca biografi orang sukses. Karena di biografi orang sukses itu memberikan pelajaran bahwa yang kita harus tangkap adalah saat mereka gagal dan bagaimana mereka meninggalkan kegagalan menuju kesuksesan. Ya. Jangan kita hanya selalu mendengar success story, kita langsung mau menuju ke suksesnya. Karena pasti orang sukses, ada kata-kata sukses karena ada kata-kata gagal. Yeah. Bagaimana mereka gagal, bagaimana mereka mengatasi kegagalan, supaya mereka sukses. Nah ini kuncinya supaya kita tidak gagal. Tidak perlu kita sekarang ini pengusaha muda gagal dulu baru sukses, nggak perlu sebenarnya. Karena sudah ada pendahulu kita yang pernah gagal, kita tinggal belajar aja Pak. Yeah. Karena itu semua dituangkan di buku, di internet kita bisa baca, dan terutama dari ayah saya. Ya, kalau sang mentor Pak Andi Idris Mangga Berani berhasil membangun sebuah kerjaan bisnis bernama IMB, bagaimana dengan Bro Andi Rahmat? Mungkin kabarnya sudah ada bisnis sendiri di luar IMB yang kemudian mungkin bisa bertransformasi menjadi ARM Group. Itu cita-cita yang selalu diinginkan orang adalah keluar dari bayang-bayang perusahaan orang tua. Tetapi seyogianya kita dilahirkan untuk mengabdi kepada orang tua, Om Chan. Kita dilahirkan di dunia untuk mengabdi kepada orang tua kita. Jadi itulah prinsip yang saya pegang. Nah, jadi saya sudah bertekad dalam hati saya untuk melanjutkan bisnis ini. Ya memang ada keinginan untuk membuat usaha sendiri, itu pasti ada. Tetapi kita ketahui sendiri kalau setiap orang tua ingin meninggalkan legacy untuk anak-anaknya dan bahkan untuk cucu-cucunya. Gitu. Nah, bayangkan apabila legacy ini hilang di kita, berarti apakah kita menjadi anak yang amanah atau tidak? Itu kuncinya. Gitu. Boleh kita berbisnis sendiri, boleh kita berbisnis sampingan, tetapi jangan kita tinggalkan amanah yang diberikan oleh orang tua kita. Itu prinsipnya. Nah, sekarang saya dengan istri saya sedang membuat salah satu bisnis kuliner di kafe lah. Kita belajar lah. Istri saya ajak berbisnis membuat suatu kafe. Investasinya juga tidak terlalu besar, lumayan. Kafe 2 lantai dengan luas bangunan kurang lebih juga 300 meter persegi, cukup ini. Nah, kita mudah-mudahan rezekinya di situ kita bisa berekspansi menjadi bisnis kuliner yang baru di Sulawesi Selatan. Bahkan saya sudah berpikir untuk membuat cabang-cabang di beberapa kota yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, itu dari sisi emosional saya sendiri. Tapi dari pengembangan IMB Property, IMB Group ini sendiri harus kita kembangkan terus. Ini nggak boleh mati karena ini adalah legacy dari orang tua kita. Gitu Om Ican. Nah, bicara tentang legacy, saya kira Bro Andi Rahmat ini memulai bisnis dengan jualan jam, jualan sepatu, jualan tas di kalangan mahasiswa. Bagaimana pergulatan Pak Andi Rahmat memulai bisnis? Kita tunggu sejenak, kita rehat, kita kembali ke studio. Silakan diminum Pak Andi Rahmat.